At NSI, we have three core values: human capital, service excellence, and integrity. Human capital, we build a relationship with our client based on respect, responsiveness, and trust. Service excellence, we commit to listen, understand, and deliver the outcome desired by our clients. Integrity, we are referred to integrity before the law. We will tell our client the truth about their problem, no matter what they have done was right or wrong. We will also to advise them what is the best way resolution for the problem following the prevailing law. Why HSI Consulting? Right service, right time, right people. Implikasi asli keberatan. Jadi jika Bapak mengajukan keberatan ini, Bapak Ibu ini harus juga menginginkan implikasi dari hasil keberatan yang diajukan. Ada beberapa implikasi ya. Menurut kami ini ada 3 yang mungkin harus dipertimbangkan jika Bapak Ibu mengajukan keberatan, yaitu dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, maka yang pertama ya implikasinya jika keberatan ditolak, maka jangka waktu pelunasannya itu menjadi 1 bulan. Ya, misalnya Bapak mengajukan keberatan 1 juta dan tolak seluruhnya ini. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan itu harus dilunasi. Kalau Bapak tidak mengajukan banding ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian sudah menerima surat putusan keberatan, dan putusan keberatan itu menolak seluruhnya hasil dari pengajuan keberatan, maka rekan-rekan sekalian punya jangka waktu 1 bulan untuk melunasi. Jadi tertangguh 1 bulan. Jika 1 bulan tidak dilunasi, ya jumlah pajak yang hasil putusan keberatan, maka proses penagihan akan jalan. Ya, biasalah, itu normatif ya. Yang kedua implikasinya, jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah keputusan keberatan, dikurangi jumlah yang telah dibayarkan sebelum pengajuan keberatan. Jadi gini, Bapak pada saat pengajuan misalnya 500 juta, ya Bapak setuju 50 juta, ya mengajukan keberatan 450 juta, ya 450 juta ini ternyata dia cuma dikabulkan cuma 200 juta, ya berarti masih ada 250 juta yang tidak dikabulkan. Nah, 250 juta ini Bapak harus lunasi. Nah, harus lunasi, jika tidak ditambah dengan denda 30%, ya. Jadi 250 juta ini yang ditolak oleh DJP dikenakan sanksi 30%. 30% kali 250 juta ya sekitar 75 jutaan kali ya. Sekitar 75 jutaan Bapak kena sanksinya. Dan ini implikasinya, risiko, konsekuensinya jika ditolak. Tapi jika diterima, jika keberatan diterima, maka ada imbalan bunga yang Bapak terima. Nah, imbalan bunga itu berupa bunga yang besarnya itu menurut diatur oleh Menteri Keuangan. Ya, tiap bulan itu Menteri Keuangan akan mengeluarkan tarif bunga yang berlaku untuk perhitungan imbalan bunga. Ya. Jadi ada 2 implikasi. Pertama, jika Bapak kalah, ditolak semuanya, maka ada denda 30% yang harus dibayar. Denda tambahan. Ini tambahannya, berarti kos tambahan 30%. Tapi jika keberatan Bapak diterima, nah keberatan diterima ini kita asumsikan keberatan yang SKPLB, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi lebih bayar. Kalau lebih bayar, Bapak dapat imbalan bunga. Jadi kalau SKPKB ini lebih baik Bapak saya sarankan bayar dulu semuanya di awal ya. Tapi kalau SKPLB ya nggak usah bayar lah, karena kalau kalah Bapak tidak kena sanksi karena tidak ada pajak yang harus dibayar. Malah jika Bapak menang, Bapak dapat imbalan bunga yang besarnya menurut diatur oleh Menteri Keuangan. Itu implikasinya. Jadi implikasinya ada denda 30% atau jika SKPLB ya dapat imbalan bunga. Lalu implikasi ketiga,
jika Bapak mengajukan banding, ya 130% ini tidak perlu dibayar. Jadi gini, jika dari 20 juta itu ditolak, ya dari 20 juta itu Bapak merasa, wah ini keberatan kayaknya juga kurang cocok nih hasil putusannya nih. Masih mau sengketa lagi lah, kita lanjut lagi. Lagi itu ke proses selanjutnya, itu proses banding ke pengadilan pajak. Nah, implikasinya jika Bapak mengajukan banding, maka sanksi 30% ini menjadi tidak berlaku, tidak dikenakan. Akan dikenakan nanti jika Bapak mendapat hasil putusan banding. Ya, putusan banding itu bisa mengabulkan, bisa menolak, mengabulkan sebagian, menerima ya. Ya, jadi itu implikasinya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Lalu ini kita mungkin lama saya bicara, mungkin catatan penting sebelum keberatan, ini sedikit pesan aja dari saya ya sebelumnya keberatan. Pertama, pastikan semua syarat sudah terpenuhi sebelum mengajukan keberatan. Khususnya syarat-syarat formal ya. Pertama, Bapak tidak melebihi waktu 3 bulan dari surat ketetapan pajak. Ini syarat formal yang Bapak penting harus diperhatikan. Lalu dalam bahasa Indonesia, semua tadi sudah saya paparkan. Mungkin Bapak bisa lihat di PMK nomor 9 tahun 2013, yaitu ada tata caranya. Itu pastikan syarat-syarat itu memang terpenuhi. Kedua, keberatan diajukan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar, baik secara langsung maupun pos ataupun elektronik. Jadi Bapak jangan salah alamat ya. Pastikan mengajukan keberatan ke kanwil tempat Bapak terdaftar ya. Atau mungkin lebih aman sekarang sudah ada zaman elektronik dan sudah diberikan kemudahan oleh kantor pajak melalui e-objection. Ya, Bapak bisa mengajukan e-objection ya di situ ya. Bapak tinggal upload data-data, dokumen ya, langsung terkirim ke pihak yang berwenang untuk mengurus keberatan tersebut ya. Lalu yang ketiga, atas satu permohonan keberatan diajukan satu surat ketetapan pajak ya. Jadi jangan dibikin singkat. Jangan dibikin, kalau punya 5 produk hukum, punya 5 SKP, ya SKP PPh pasal 21, 23, 26 ya Bapak ingin singkat saja, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak bikin dalam surat pengajuan keberatan satu lembar aja ya, atau satu berkas. Jangan Pak. Jadi satu surat ketetapan itu sebaiknya dibuat satu surat pengajuan keberatan atas surat ketetapannya. Dan yang terakhir, apabila wajib pajak harus mengurangi kekurangan pajak, apabila ada, wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak atas jumlah yang disetujui dalam berita acara pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Jadi gini maksudnya, Bapak hitung-hitung dulu deh Pak, Bapak Ibu hitung-hitung dulu potensinya menang kalahnya. Kasus ini kuat atau tidak sih? Kalau kuat, ya Bapak nggak bayar nggak apa-apa, karena Bapak merasa menang, itu kan kuat nih. Gitu. Tapi kalau kasus ini 50-50 ya, atau 50% kayaknya menang nih, 50% kalah. Kalau saran kami, lebih baik Bapak bayar sebelum mengajukan keberatan. Karena apa? Karena ketika Bapak keputusan keberatannya menolak pengajuan keberatan Bapak, maka sanksi 30% ini tidak dikenakan karena Bapak sudah bayar di awal sebelum pengajuan surat keberatan. Jadi itu beberapa catatan penting dari kami sebelum mengajukan keberatan. Harapan kami rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa mengerti bagaimana proses keberatan, apa itu keberatan ya. Jika masih belum tuntas atau masih ada hal yang ingin dipertanyakan mengenai keberatan ini, mungkin rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami di HSI Consulting ya, atau bisa menuliskan pertanyaan atau komen ya pada kolom komen di bawah ini ya. Mungkin bisa menuliskan hal-hal yang perlu dibahas. Atau kalau mau datang bisa langsung mau lebih enak bisa datang langsung ke
kantor kami, ke HSI Consulting. Ya. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat selalu.